lagi dengan Kak Berli di sini, ada Kak Ona, ada Kak Dia. Nah, sekarang kakak-kakak di sini mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Semuanya udah pada siap kan? Udah pada mandi, udah pada sarapan, udah cakep-cakep pasti semuanya. Yuk, kita siapkan hati kita mau bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Tapi sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai akhir. Yuk semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kami kembali lagi bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Yuk sekarang kakak undang adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Karena kita semua sekarang lagi bersuka cita kan ya. Coba siapa yang lagi bersuka cita angkat tangannya. Oke, semuanya pasti angkat tangannya. Kita angkat pujian kita adalah sukacita di hati. Adalah sukacita di hati. Di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus tinggal di dalamku. Sukacita di hati, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita Tuhan. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus tinggal di dalamku. Lagi aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus tinggal di dalamku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah sumber perlindungan kita semua? Angkat tangannya. Nah, pinter-pinter semuanya. Sekarang kita mau bersorak buat Tuhan. Kita ganti pujian kita di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, lebih gede di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayo sekali lagi lebih semangat ya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah puji muliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kakak undang semuanya untuk siapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, supaya firman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu dapat tertanam dalam hati kita. Yuk kita siapkan hati kita angkat pujian kita. Bapakku datang padamu. Naik
siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Puji Tuhan, ada semuanya. Sekarang tiba saatnya kita berdoa buat Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, kami sudah memuji memuliakan namamu. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu dapat tertanam dalam hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuasa iblis yang ingin mengganggu kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah doa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini kakak ambil di kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Kolose pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Kakak akan bacakan ya untuk adik-adik semua. Adik-adik boleh menyimak di Alkitabnya masing-masing. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya ulangi ya, kakak ulangi. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Kakak akan bercerita sedikit tentang bagaimana penulisan kitab Kolose ini. Siapa penulis kitab Kolose? Ada yang tahu adik-adik semua? Kitab Kolose ini ditulis oleh Paulus. Ada yang pernah dengar nama Paulus? Ya, Paulus adalah orang yang bertobat pada waktu itu di zamannya rasul-rasul. Adik-adik bisa lihat kisahnya di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Jadi kakak akan singkat, penulis kitab Kolose ini adalah Paulus. Paulus ingin menyampaikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Kolose. Jadi Kolose ini adalah suatu jemaat, kumpulan jemaat. Jadi pada waktu itu Paulus menulis surat dan surat ini disampaikan kepada jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose. Kenapa Paulus ingin menyampaikan surat ini? Nah, pada waktu itu di Kolose itu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka. Banyak sekali cerita-cerita atau pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Contohnya pada waktu itu di jemaat Kolose itu mereka disuruh memuja atau menyembah malaikat. Itu tidak diperbolehkan karena yang patut disembah hanya Tuhan Yesus. Pada waktu itu jemaat Kolose banyak disuruh untuk menyembah malaikat-malaikat.
Jadi Paulus mengirim surat kepada jemaat Kolose pada waktu itu dengan nasihat-nasihat. Salah satunya nasihatnya yang kita baca di pagi hari ini, yaitu di ayat 2 tadi. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi Paulus menekankan pada waktu itu, menasihatkan kepada jemaat Kolose, mereka harus bertekun dalam doa. Mereka harus bertekun dalam doa sambil berjaga-jaga dan mengucap syukur. Sambil berjaga-jaga dan mengucap syukur. Kenapa harus berdoa? Karena mereka pada waktu itu salah berdoa. Salah berdoanya bagaimana pada waktu itu? Mereka berdoa kepada malaikat-malaikat. Mereka berdoa kepada berhala-berhala pada waktu itu. Padahal yang benar, yang Paulus ajarkan pada waktu itu, yang juga Tuhan Yesus ajarkan, yaitu berdoa kepada Tuhan Yesus. Seperti ya doa yang sering kita dengar, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagaimana kita berdoa. Jadi pada waktu itu Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat Kolose itu bahwa mereka harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi ini nasihatnya pada waktu itu. Jadi kakak di sini akan membagikan ada 3 jawaban doa dari Allah. 3 jawaban doa dari Allah. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan dan simak baik-baik. Yang pertama, ini 3 jawaban doa dari Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, maka ada 3 jawaban doa dari Allah. Perhatikan, boleh dicatat ya. Pertama, Allah akan menjawab ya dan akan memberikan apa yang kita minta. Nah, perhatikan ini. Ini jawaban dari Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bersungguh-sungguh, Tuhan, saya minta diberkati, saya minta Tuhan memberi saya kepintaran, kepandaian. Dan ingat, ini jawaban yang pertama. Allah akan menjawab ya dan akan memberikan apa yang kita minta. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan menjawab tidak. Dan perhatikan, yang kedua jawaban Allah akan menjawab tidak dan Allah akan menggantikannya dengan hal yang lebih baik untuk kita. Perhatikan yang kedua ini. Allah akan menjawab tidak dan Allah akan menggantikannya dengan hal yang lebih baik untuk kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, perhatikan ya. Yang ketiga, Allah akan berkata ya. Perhatikan ini, Allah akan berkata ya, tetapi ditunda pemberiannya sampai kita siap dan tepat untuk mendapatkannya. Perhatikan ini yang ketiga, Allah akan berkata ya, tetapi ditunda pemberiannya sampai kita siap dan tepat untuk mendapatkannya. Jadi ini 3 jawaban doa dari Allah. Perhatikan ya, ingat-ingat lagi. Pertama, Allah akan menjawab ya dan akan memberikan apa yang kita minta. Terus yang kedua, Allah akan menjawab tidak dan Allah akan menggantikannya dengan hal yang lebih baik untuk kita. Ketiga, Allah akan berkata ya, tetapi ditunda pemberiannya sampai kita siap dan tepat untuk mendapatkannya. Intinya begini adik-adik semua, Allah akan selalu memberikan yang terbaik. Belum tentu juga apa yang kita anggap baik ternyata itu baik bagi Allah. Begitupun sebaliknya. Apa yang kita anggap buruk belum tentu juga itu buruk buat kita. Nah, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita di pagi hari ini. Mari sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh
datang kepadamu, kami boleh beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami, biarlah menguatkan setiap kami yang ada Bapa. Tetap Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati setiap kesehatan mereka Tuhan. Engkau memberkati studi mereka Bapa, sekolah mereka. Engkau berkati semuanya Bapa, bahkan orang tua mereka Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan mata pencarian Tuhan, yang memberkati Tuhan yang campur tangan Bapa. Bahkan biarlah kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya Bapa. Tak jemu-jemu kami berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati kami semua yang ada Bapa. Kami serahkan semua guru-guru sekolah minggu yang ada Bapa. Biarlah Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka semakin hari semakin hebat dalam Engkau Bapa. Biarlah mereka boleh menjadi kepanjangan tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di lain kesempatan Bapa, sehingga kami boleh tetap bersekutu bersama-sama di acara sekolah minggu yang ada Bapa. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semua. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.